Ada satu bacaan yang kalau Anda bacakan, maka apapun yang Anda butuhkan semuanya akan diberikan oleh Allah pada saat itu. Semua. Yang susah jadi mudah, yang sakit jadi sembuh. Maaf, yang kurang harta jadi bertambah. Buka hadis kuncinya teman-teman sekalian. Buka. Perhatikan kalimat nabinya. Perhatikan baik-baik. Bahkan di Al-Bukhari disebutkan, di Muslim disebutkan lewat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Lihat baik-baik. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi langsung diriwayatkan orang pertama tabaqah ula dari Nabi itu langsung menerima 30 sahabat senior. Semua Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya menerima hadis ini. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Kata Allah, saya bagi salat itu menjadi dua bagian. Di dua bagian ini ada hak aku yang menjadi kewajiban hambaku, dan ada hak hambaku yang menjadi kewajibanku. Wali abdi masal, jika hambaku benar menunaikan kewajibannya, maka hak dia apapun yang diminta aku akan berikan. Hak hamba, kalau dia minta apapun pada saat itu aku akan berikan. Di mana posisi itu? Yuk teruskan ayatnya. Hadisnya, hadis kuncinya. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba memulai salatnya kemudian dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah Azza wa Jalla hamadani abdi. Jika hamba sudah memulai salat kemudian membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah langsung jawab kalimatnya, hambaku sedang memujiku. Jangan dikira ketika Anda baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin tidak ada apa-apa, tidak. Jangan dikira semuanya kosong. Itu dijawab oleh Allah, hambaku sedang memujiku. Jika Anda berkata idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah Azza wa Jalla asna alayya abdi. Jika hamba aku bermohon membaca Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah, lihat, Allah menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba bermohon dalam salat yang membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan. Di sini rahasianya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba kemudian berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, maka dijawab oleh Allah. Jawabannya beda dengan sebelumnya. Perhatikan kalimatnya. Hadza baini wa baina 'abdi. Inilah komitmen aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar bacaannya sampai di titik ini, sampai bacaan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari mulai niat, takbir, istiftah, baca Al-Fatihah sampai kalimat ini benar salat Anda, kata Allah, wali 'abdi ma sa'ala. Kalau benar salatnya sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta. Nabi Zakaria memohon kepada Allah, ya Allah, mereka katakan istriku tidak akan bisa mengandung. Aku mohon kepadamu, dalam berdiri minta dikabulkan. Anda itu belum sholat, dan ditunggu, kata Allah mau minta apa? Kamu minta, saya berikan. Cuman sayangnya banyak yang tidak memanfaatkan. Itu tuh posisi itu indah. Ada 4 posisi dalam sholat. 1 berdiri, 2 ruku, 3 sujud, keempat sesaat sebelum salam. Kenapa enggak dimanfaatkan? Itu hadis kunci teman-teman sekalian. Anda minta dikasih. Sekarang banyak orang sampai kebacaan itu cuman diam. Kenapa enggak minta? Kenapa enggak mohon? Dan itu caranya ada, bikin mihrab, minta, mohon. Orang bisa, kenapa Anda tidak? Dan yang memohon itu juga ada yang bukan nabi, bukan rasul, minta dikabulkan. Kenapa kita tidak mengerjakannya? Ada satu bacaan yang kalau Anda bacakan, hati Anda kemudian mengikutinya, maka apapun yang Anda butuhkan semuanya akan diberikan oleh Allah pada saat itu. Semuanya, seketika. Apa bacaan itu? Itu yang bulan depan kita akan bahas nanti. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Jadi manfaatkan itu. Yuk perbaiki, bikin mihrab, mulai sholat. Nanti akan ada tanda-tanda kandungan. Ini kita belum bahas 5% aja belum ini. Ini kandungannya belum nampak tuh ya. Ini baru ikhtiar gitu. Baru ikhtiar. Ya, baiklah, saya tarik dulu ya, daripada ke bulan depan nunggu dan antum belum tentu hidup gitu kan. Nanti kita bahas dulu deh. Ya kan begitu rumusnya kan. Antum bisa duluan, saya belakangan, kan bisa. Kita nggak bisa menolak ajal. Bisa jadi terbalik, mungkin saja. Saya belakangan, antum duluan, bisa. Kita nggak bisa memilih teman-teman sekalian. Ya, atau mungkin saya duluan, bisa setelah antum. Ya Allah. Lihat kalimatnya.
Apa itu Ustaz kalimatnya? Saya tarik lagi yang tadi, saya majukan sekarang. Kalimatnya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebetulnya itu kalimat bukan bacaan biasa. Kalau antum lihat tafsirnya di ayat-ayat yang lainnya, ihdinas siratal mustaqim bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus. Awas hati-hati. Tapi di situ ada ungkapan. Pertama, ihdi itu dari kata hidayah. Berikan kami hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk yang memudahkan dalam semua urusan. Semua. Yang susah jadi mudah. Yang sakit jadi sembuh. Maaf, yang kurang harta jadi bertambah. Yang butuh mendapatkan bagiannya. Jadi kalau Allah sudah berikan hidayah pada seorang hamba, maka apa yang dia butuhkan didapatkan. Jangan dikira hidayah itu hanya mendatangkan keimanan saja, tidak. Ada sebagian kalangan membatasi, maaf, hidayah itu bagi orang yang belum beriman, non-muslim, kemudian dapat hidayah masuk Islam. Tidak hanya segitu. Bahkan orang beriman pun masih butuh hidayah. Coba lihat, bukankah saat sholat Anda minta hidayah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil, isi Quran jadi hidayah bagi orang-orang bertakwa. Hidayah. Apa bentuknya? Tunaikan sholat. Bentuknya infak. Di saat Anda infak, itu bagian dari hidayah Allah. Bagaimana bisa berinfak? Dapat harta untuk infak. Jadi orang yang pengen infak diberi hidayah oleh Allah supaya bisa mendapatkan harta yang cukup. Makanya kalau antum misalnya pengen dapat penambahan harta, caranya adalah niatkan, ya Allah saya pengen zakat, saya pengen infak. Bukan sekedar dicari, doa. Ya Allah saya sudah lama sholat ya Allah, tapi sampai sekarang belum bisa zakat dengan baik. Orang berzakat banyak saya belum sempat, orang infak saya belum sempat. Mohon ya Allah sebelum wafat beri kesempatan berinfak, sebelum wafat beri kesempatan berzakat. Ya Allah walaupun cuma 25 juta zakatnya ya Allah, mohon. Zakat 25 juta, zakat itu kan 2,5%. Kalau minta 25 juta, dia minta berapa? 1 miliar. Gitu. Itu caranya. Ketika ada ucapan ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim asalnya dari jalan yang lapang, yang luas, yang mudah. Mudah. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada hamba segala macam kemudahan dari persoalan yang hamba sedang hadapi sekarang. Berikan kemudahan. Begitu Anda ucapkan itu, hati Anda langsung arahkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim an'amta 'alaihim. Siapa mereka? Orang-orang dapat nikmat. Pekerjaan yang mudah, nikmat. Rumah tangganya mudah, nikmat. Sehat, nikmat. Nyaman, nikmat. Semua dulu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, dan sebagainya. Nikmat semuanya, ya Allah. Kami pengen seperti mereka. Ada orang lagi sebelum mereka, orang-orang sebelum ini. Nikmat semuanya, ya Allah. Berikan kami kemudahan hidup seperti mereka. Lalu antum harapkan dalam hati antum, gak usah dilafadzkan. Misal tadi, ya Allah anugerahkan hamba keturunan, ya Allah berikan nikmat keturunan. Ya Allah sembuhkan hamba dari sakit. Ya Allah istri hamba, ya Allah anak hamba. Di hati gak usah dilafadzkan. Begitu Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah. Dalam hati kita mohonkan, khusyuk. Itu rahasianya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu Anda katakan amin, malaikat mengaminkan. Kalau bersamaan amin Anda dengan amin malaikat, maka Anda dapat bonus. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya. Selesai. Jadi bukan sekedar tunjukkan kami jalan yang lurus. Di situ ada petunjuk-petunjuk kemudahan dalam hidup. Minta.